Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini adik-adik masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala aktivitas, terlebih khusus memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian, Jadikan Aku Tuhan, Rumah Doamu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena sepanjang malam Tuhan Yesus menjaga kami, sehingga saat kami bangun kami menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru. Dan sebelum kami memulai akan aktivitas pembelajaran kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, terlebih khusus adik-adik SD Kristen Elim maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan adik-adik SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan jam pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Demikian firman Tuhan yang Kak Daud bacakan, dan Kak Daud harap adik-adik di rumah juga membaca ayat firman Tuhan ini. Ya, sungguh luar biasa adik-adik, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang dewasa harus belajar daripada seorang anak kecil. Ya, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk belajar daripada anak kecil? Ya, sebelumnya kita melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Siapakah murid-murid itu? Ya, murid-murid itu adalah seorang pengikut guru. Ya, dikatakan seorang pengikut berarti dia taat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kakak bersama dengan adik-adik adalah murid-muridnya Yesus. Ya, sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang taat melakukan perintah-perintahku, ya, ia akan dihormati oleh Bapa. Ya, karena itu Kak Daud bersama adik-adik dan sangat berharap, ya, kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, itu tentang murid. Murid adalah seorang yang taat untuk mengikuti perintah-perintah gurunya. Di sekolah, adik-adik sebagai murid, berarti adik-adik harus taat untuk melakukan setiap perintah yang disampaikan oleh guru. Contoh, taat untuk mengerjakan tugas. Tugas apapun yang diberikan oleh guru, adik-adik harus taat untuk melakukannya. Ya, jangan sampai ya adik-adik tidak melakukan atau tidak mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh para guru. Karena contoh murid yang taat itu ialah murid yang mau melakukan apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya. Nah, di sini murid-murid Yesus ya mempersoalkan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Ya, sementara mereka bercakap-cakap, aku yang terbesar, aku yang terbesar. Nah, tiba-tiba ya Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah. Mengapa di tengah-tengah? Supaya ia bisa dilihat oleh semua murid. Nah, Yesus berkata, ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya, kata bertobat di sini ialah apa, adik-adik? Artinya mengakui dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dan kesalahan-kesalahan kita, ya, dan menjadi seperti anak kecil ini, ya, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Belajar daripada kisah atau kehidupan daripada anak-anak kecil, ya. Anak kecil itu mereka terbuka ketika mereka melakukan kesalahan. Pasti mereka akan mengakui, ibu, aku salah, ayah, aku salah, bu guru, aku salah. Mengakui kesalahan. Itulah ciri khas daripada seorang anak kecil. Anak kecil itu jujur, ya, suka menghormati, taat untuk melakukan perintah-perintah, baik di sekolah, baik itu di rumah ataupun di mana saja. Perintah yang kakak maksud di sini ialah perintah yang positif, bukan perintah yang negatif. Ketika adik-adik di rumah melakukan perintah-perintah Tuhan atau menghormati orang tua, ya, dengan cara membantu orang tua, ya, berarti adik-adik sudah taat melakukan perintah, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Itu adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai anak-anak, dan itu juga merupakan tanggung jawab kita
kepada orang tua, taat untuk melakukan perintah orang tua. Kemudian taat untuk melakukan perintah Tuhan, mengasihi, ya, mengasihi, ya. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, ya, harus taat untuk melakukan setiap tugas-tugas atau taat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai murid yang tidak taat. Pasti Kak Daud percaya adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap kuat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Karena itu Kak Daud juga belajar, adik-adik juga belajar, semuanya belajar. Yesus mau kita belajar daripada anak kecil, polos, selalu rendah hati, selalu taat, dan setia melakukan semua tugas-tugas yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, ya. Jangan lupa tetap semangat dan terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan atau pembelajarannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Daud mengajak kita sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan Yesus buat di dalam kehidupan kami adalah itu yang terbaik. Berkati adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai kegiatan pembelajaran mereka. Tuhan Yesus berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, supaya mereka bisa melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi sampai dengan siang hari nanti. Mereka terus penuh semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para guru-guru SD Kristen Elim yang mempersiapkan materi. Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, supaya mereka bisa mempersiapkan materi-materi atau bahan pembelajaran untuk seluruh murid-murid yang ada di SD Kristen Elim. Begitu juga dengan Ibu Susi sebagai kepala SD Kristen Elim. Kami juga terus mendoakan akan Ibu Susi, Tuhan berikan kesembuhan bagi hamba-Mu, kesehatan bagi hamba-Mu. Juga orang tua daripada adik-adik SD Kristen Elim, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I can do in Jesus. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.